Apa kabar anak-anak kelas 6? Seperti biasa, Ibu selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar mengenai bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Tapi sebelum itu, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Karena tadi kita telah membaca doa, yuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi anak-anak harus membuka terlebih dahulu buku tematik 6B. Silakan kalian buka halaman 78. Nah, di halaman 78 ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Tapi bukan dengan cara berperang, melainkan dengan cara diplomasi. Kalian tahu kan apa itu diplomasi? Kalau kalian belum tahu, silakan kalian simak video yang telah Ibu persiapkan berikut ini. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi antara lain seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Berikut ini ada beberapa contoh konferensi yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Inggris bertindak sebagai penengah diwakili oleh Lord Killen. Hasil perjanjian Linggarjati. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Begitu mengetahui isi dari perjanjian Linggarjati, maka terjadilah pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo.
Hasil perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga adalah Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Hasil perjanjian Romroyen antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Diplomasi selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang dibuat Belanda di Kepulauan Indonesia. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseven. Hasil konferensi Meja Bundar antara lain: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, kalian pasti menyimak video yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, kalau kalian sudah menyimak, pastinya kalian dapat memahami apa yang terjadi pada saat para pejuang kita melakukan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, karena materinya telah selesai, tapi ingat, kita ada latihan. Silahkan kalian buka buku tema yang tadi, tema 6B. Kalian buka halaman 81. Nah, di sini di halaman 81, kalian buatlah pertanyaan mengenai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Latihannya kalian tulis di buku tematik. Jangan lupa, akan dikumpulkan pada saat kalian datang ke sekolah hari Senin atau hari Rabu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhirinya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.